Taeyong masih menciumi bibir dan leher Yen seperti orang kesetanan. Sudah lama dia tidak merasakan ini, rasa manis yang menyelimuti bibirnya. Tangannya menekan leher Yen kuat untuk mempermudahnya menyerang gadis itu. Sebuah alarm di kepala Taeyong berbunyi dan pria itu pun tersadar sepenuhnya. Taeyong melepas bibir Yen untuk mencegahnya melakukan hal bahaya selanjutnya. Yen protes dengan itu, namun belum sempat dia bersuara, keseimbangannya kembali goyah. Taeyong membawa gadis itu ke pelukannya agar dia tak perlu melihat bibir gadis itu lagi. Ini terlalu bahaya dan tubuh Taeyong merasa terbakar di bagian tertentu. Dia menyesali insiden malam ini, malangnya dengan Yen. Untuk kesekian kali, Taeyong menyesal dengan apa yang dibuatnya malam ini pada Yen. Untunglah alarm di kepalanya berbunyi dan mengingatkan Taeyong agar menghentikan ciuman itu. Taeyong menciumnya sampai sebatas leher. Taeyong meringis merasakan hembusan nafas yang hangat di lehernya. Setelah kejadian ciuman itu, Yen menyadarkan kepalanya di dada Taeyong dan memeluknya dengan erat. Tentu saja Yen masih dalam keadaan tidak sadar. Bagaimana jika Yen sadar besok dan melihat ada tanda kemerahan di lehernya yang putih? Taeyong punya dua pilihan: meninggalkan gadis itu setelah mengantarnya pulang, atau menunggu Yen bangun dan menjelaskan apa yang terjadi. Yen sih, semalam kau menciumku dan aku terbawa suasana sepertinya itu terlalu belak-belakan. Yen sih, maafkan aku jika aku mencium semalam. Bukankah Yen yang memulai ciuman itu? Jadi untuk apa Taeyong minta maaf? Taeyong mengacak rambutnya frustasi. Lebih baik dia membawa Yen pulang dan menunggu gadis itu sadar, kemudian menjelaskannya. Taeyong akan menerima semua resikonya, atau ini juga salahnya harusnya tidak terpancing sejauh ini. Taeyong mengambil ponselnya dan dengan cepat dia mencari nama Yonggi. Setelah tersambung, Taeyong menempelkan ponselnya di telinga. Yonggi, kau tahu alamat rumah Yen? Beritahu aku. Ada apa? Kenapa tiba-tiba sekali? Nanti aku jelaskan. Cepat. Baik, akan kukirim lewat pesan. Kurang dari 1 menit pesan Yonggi masuk ke ponsel Taeyong. Dia membaca dan tanpa membalas pesan itu, dia langsung mengangkat Yen dengan gaya bridal dan menidurkannya di kursi belakang mobil. Mobil Taeyong membelah jalanan kota Seoul dengan cepat. Taeyong sudah melewati 150 km per jam. Dia melanggar lalu lintas. Beruntung tidak ada polisi yang sedang berjaga. Kalau tidak, dia pasti sudah masuk kantor polisi. Mobilnya berbelok ke arah kiri dan memasuki kawasan perumahan elit. Taeyong sudah tak asing dengan daerah ini karena apartemennya sendiri terletak di daerah ini juga. Akhirnya Taeyong sampai di sebuah rumah yang besar. Rumah itu berdominasi warna coklat. Itu tidak langsung menghadap ke pintu depan. Setelah dirasa cukup aman, Taeyong melingkarkan tangan Yen ke lehernya dan menyelipkan tangannya sendiri ke lekukan paha dan leher Yen dan menggendongnya. Dia menggendong gadis itu dengan hati-hati agar Yen tidak bangun.
Namun saat Taeyong akan menekan bel, dia mendengar dua orang sedang berseteru di dalam rumah. Suara seorang wanita dan laki-laki. Aku apa tanggung jawabmu sebagai ayahnya? Aku sibuk mengurus klien perusahaan. Matilah Taeyong jika dia tertangkap basah. Tangannya juga mulai pegal karena masih menggendong gadis itu. Taeyong tak tahu apa yang harus dilakukannya. Semua terasa ambigu. Tiba-tiba tangannya terasa basah. Taeyong menunduk melihat wajah Ian dan melihat ada air mata di sana. Gadis itu menangis lagi dan rasa kasihan muncul lagi. Bagaimanapun juga Ian masih remaja dan pasti terlalu sakit untuk mengalami ini semua. Kim Ian, apakah ini yang kau alami setiap hari? Sinar matahari menambah celah-celah jendela membuat Ian mengernyit karena mengganggu tidurnya. Kepalanya terasa berat dan badannya terasa remuk, seperti baru saja selesai lari maraton. Ian tak ingin bangun, namun suara berisik dari arah lain membuatnya mengerejapkan matanya. Sakit hatinya mencoba duduk bersandarkan kepala tempat tidur. Matanya menatap setiap sudut ruangan itu. Dinding putih, kasur hitam, dan rak buku yang besar menjulang tinggi dengan deretan buku yang rapi. Ini bukan kamarku, seru Ian saat sadar sepenuhnya di mana dia sekarang. Sepertinya hari ini akan menjadi sangat baik. Sangat buruk bagi Ian. Dia terjebak di kamar asing dan parahnya ini seperti kamar laki-laki dari beberapa benda dan sebuah Audi yang tersampir di sofa. Kau sudah bangun? Ian tersentak dan menoleh melihat pria berdiri di ambang pintu dengan pakaian olahraga. Kau? Melihat pemuda seperti Kim Taeyong adalah hal terakhir yang terlintas di otaknya. Bukannya dia berharap yang tidak, tapi Ian sudah menduga bahwa pria yang membawanya ke sini adalah pria brengsek, bukan pria cerdas yang terpuji. Ada sesuatu yang harus kita bicarakan. Belum sempat Taeyong berkata soal tadi malam, Ian sudah menyerangnya dengan membabi buta. Pria mesum, Ian melempar Taeyong dengan bantal. Apa yang kau lakukan padaku? Kali ini sebuah bullying. Berani-beraninya kau membawaku ke sini. Yang terlihat adalah selimut putih yang digunakannya. Ian langsung sadar jika dia masih berpakaian lengkap. Taeyong melindungi dirinya dari serangan itu dengan mengelak agar lemparan itu meleset. Dan betul, semua benda itu tak mengenainya sama sekali. Kan aku, hei berhenti, ucap Taeyong terpotong karena Ian mengambil bantal kedua dengan cepat. Taeyong menjelaskan, ini soal kita. Meskipun masih tak percaya dengan pria di depannya, Ian mencoba mencari tahu apa maksud dari Taeyong. Tentang tadi malam, Ian. Taeyong berjalan mendekati Ian yang sekarang sedang menatapnya penuh serius, seolah Taeyong akan berbuat jahat padanya. Taeyong mengerti itu, lagi pula dia memang berbuat jahat pada Ian. Aku ingin pulang saja dengan penampilan seperti itu. Apakah dia ingin pulang dengan rambut yang berantakan, bawa alkohol dan seragam khusus seperti itu? Ya, benar-benar dia tidak bisa diharapkan.
ramah terhadap tamunya. Tidak lebih. Kau yakin tidak mau mendengar kejadian malam kemarin? Ucap Taeyong saat melihat Yen bangkit dari tempat tidur dan merapikan penampilannya sedikit. Otak Yen memang dipenuhi banyak tentang semalam. Seingatnya dia menunggu segelas teh Quilla kemarin. Lalu esok paginya dia terbangun di apartemen milik Taeyong. Tidak, aku sama sekali tidak ingin tahu. Jawabannya sedikit membuat Taeyong terkejut. Yen sendiri sudah memutuskan bahwa ini tidak penting lagi. Kejadian ini sebaiknya dilupakan saja karena Yen yakin akan muncul masalah baru saat mereka membicarakan kejadian tadi malam. Tapi kau harus tahu, Taeyong peringati. Yen mencoba mengalah. Baiklah, apa yang terjadi semalam? Sebenarnya jujur adalah hal yang tepat saat ini. Kau mabuk dan aku menolongmu. Lalu kau menggodaku dan menciumku. Kau menciumku? Kalimat itu sudah ada di ujung lidahnya, siap untuk diucapkan. Tidak, dia tidak merasa takut, tapi tidak enak hati. Tak masalah dengan dirinya berciuman dengan seorang gadis, karena semalam memang. Taeyong menghela nafas panjang sebelum menjawab. Kau menciumku, Yen? Membaku itulah yang Taeyong lihat dari Yen saat mendengar ucapannya. Gadis itu menatap Taeyong tajam dan matanya coklat membulat sempurna. Berani kau mengambil kesempatan, dasar brengsek. Dia memukul dada Taeyong dengan membabi buta. Pukulan itu tidak ada apa-apanya bagi Taeyong dibanding sakit dia. Dia merasakan geli. Aku udah menciummu. Kau pasti mengada-ngada. Tapi faktanya kau yang menciumku duluan. Taeyong berucap dengan tenang dan membiarkan Yen menumpahkan segala emosinya. Mereka melihat seperti itu terasa aneh. Mereka bahkan belum berkenalan meskipun sudah tahu nama masing-masing, tapi mengingat apa saja yang sudah mereka lakukan tanpa teman saja tidak cukupkan. Karena sadar posisinya selalu dekat dengan Taeyong sekarang, dia tak mau berdekatan dengan orang ini lagi. Lelaki bermata sipit itu menatapnya. Kemudian Yen melihat Taeyong berjalan ke arah lemarinya dan mengambil sebuah shawl warna hitam yang biasa Taeyong gunakan. Dia berjalan mendekati Yen dan mengalungkan shawl itu ke lehernya. Pakailah untuk menutupi lehermu. Dan sebelum Taeyong berkata lagi, yang sudah menghilang di balik pintu apartemennya meninggalkannya sendirian di sini. Taeyong langsung marah dirinya di ranjang miliknya, memejamkan mata lalu menghirup udara dalam. Aroma gadis itu masih ada dan sekarang berputar di sekelilingnya membuat Taeyong pusing. Ini rumit, untungnya ini hari Minggu dan Taeyong bisa lebih bersantai di apartemennya. Merasa mengantuk, dia membenarkan posisinya untuk lebih nyaman, tapi tangannya menyentuh sesuatu yang berkilau. Dirinya pada itu dan rasa kantuknya hilang, digantikan rasa tertegun. Kim Yen memasuki sekolah dengan gayanya seperti biasa, wajah datar, tatapan tajam, dan pandangan meremehkan. Untuk orang-orang yang melewatinya tidak ada yang menyapanya dan tak ada satupun yang tersenyum. Semua orang menghindarinya. Itu membuat Yen tersenyum puas. Langkahnya terhenti saat melihat sekumpulan siswa duduk kelasnya. Kalau melihat Jimin, Yonggi, Yeonjun yang memang teman sekelasnya itu sudah biasa, tapi satu orang yang sedang duduk di antara mereka dan sedang menatapnya intens membuatnya terperanjat. Kim Taeyong, pandangan mereka bertemu dan waktu seolah berhenti detik itu juga. Tentu Taeyong masih mengingat kejadian yang mereka alami. Dia ingin sekali mengenyahkan pikiran nakal yang menghampirinya kemarin malam
malamnya kami ngadui berlambut, wanita itu menciumnya